Jadi apa? Ada sebenarnya. Oh ya, ada dua. Enggak. Ya Allah, ini siapa yang dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan kebijakan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya secara Mariaza dengan NPM 2412011129. Saya Felicia Marshall Sujakat dengan NPM 2412011123. Saya Indonesia dengan NPM 2412611340. Saya Nadia Putri dengan NPM 2412011250. Saya Nadia Novel dengan NPM 24201159. Saya Elsa Maria dengan NPM 24011339. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi kejahatan jabatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Baik, teman-teman, setelah kita membahas tentang definisi, ada beberapa pengertian bisa dilihat dalam 28 KUHP. Yang pertama adalah pasal 413, yaitu seorang pemadam tahanan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang. Selanjutnya ada di pasal 421, yaitu seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Selanjutnya ada dari pasal 423, yaitu seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada unsur-unsur pasal disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur pasal. Jadi memang di bab 28 ini dari pasal 413 sampai 436 itu membahas tentang adanya kejahatan jabatan. Dan kejahatan jabatan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang unsur yang ada dalam pasal 413, 421, dan 423. Yang pertama ada 413. Kejahatan jabatan yang diatur dalam pasal 413 ini merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang komandan angkatan bersenjata. Sebagaimana kita ketahui, untuk dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, unsur-unsur pidana itu harus dipenuhi dua unsur awal terlebih dahulu, yaitu unsur orang dan unsur perbuatan. Unsur orangnya di sini adalah seorang komandan angkatan bersenjata. Kemudian unsur perbuatannya adalah menolak atau mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang. Kemudian unsur pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pada pasal 421 itu unsur orangnya adalah seorang pejabat yang tidak didefinisikan profesi apa yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Unsur perbuatannya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada pasal 423 yang unsur orang itu sama seperti pasal 421, yaitu seorang pejabat. Kemudian unsur perbuatannya itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan yang menggunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan unsur pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun. Baik, selanjutnya untuk jenis kejahatan jabatan itu dikategorikan dalam 2 kategori utama. Yang pertama yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang diatur secara khusus sebagai tindak pidana korupsi. Yang pertama yang menurut kitab undang-undang hukum pidana itu ada penggelapan, pemalsuan, dan perusakan bukti.
Meliputi tindakan pejabat yang menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku administrasi atau merusak barang bukti yang ada dalam kuasanya. Yang kedua ada penerimaan hadiah atau janji atau suap pasif. Meliputi adalah pejabat yang menerima hadiah atau janji karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat. Yang ketiga ada pemerasan dan penggunaan atau paksaan. Menghukum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau mengerjakan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya ada pelanggaran lainnya, itu mencakup berbagai penyalahgunaan wewenang lain seperti memaksa masuk ke rumah seseorang atau melampaui batas kekuasaan saat melakukan penggeledahan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian keluarga. Selanjutnya ada suap uang, yaitu memberi atau menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seorang pejabat. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan, yaitu pejabat yang menggelapkan, memalsukan atau merusak barang atau dokumen yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya. Selanjutnya ada perbuatan curang, yaitu kecurangan yang dilakukan dalam konteks pengadaan barang atau jasa atau pelaksanaan proyek yang dapat membahayakan kepentingan hukum atau negara. Selanjutnya benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pejabat yang turut serta dalam proses pengadaan barang atau jasa, di mana ia sendiri memiliki tugas untuk mengurus atau mengawasinya. Selanjutnya adalah gratifikasi, yaitu penerimaan hadiah oleh pejabat yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugasnya yang dianggap sebagai suap jika tidak dilakukan. Selanjutnya yang terakhir ada pemerasan, yaitu pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan keuntungan. Selanjutnya masuk pada contoh kasusnya ada, yaitu penggelapan dana desa oleh bendahara desa Banyuasin pada tahun 2023. Nah, kasus ini terjadi di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023. Pelakunya adalah Slamet yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara desa, dan sebagai bendahara ia mengelola dan memegang akses penuh terhadap keuangan desa. Namun selama menjalankan jabatannya, Slamet justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan mengambil dana desa untuk kepentingan pribadinya. Juga uang yang digelapkan mencapai kurang lebih 150 juta. Perbuatan ini dilakukan bertahap dan pada akhirnya terungkap setelah audit dari inspektorat serta laporan warga. Akibatnya desa mengalami kerugian keuangan dan beberapa program desa menjadi terhambat. Kasus ini kemudian diproses dan diselesaikan melalui jalur hukum, dan sebagian dari dana yang digelapkan berhasil dikembalikan ke kas desa. Terus kalau dibagi menjadi unsur objektif dan subjektifnya, keduanya juga terpenuhi. Dari unsur objektifnya kita lihat pada pelakunya jelas, ada Slamet, dan perbuatannya juga yaitu mengambil dana desa, objeknya yaitu uang milik desa, dan akibatnya yaitu desa mengalami kerugian yang nyata, serta ada hubungan sebab akibat antara tindakan Slamet dan kerugian tersebut. Sedangkan dari unsur subjektif adanya kesengajaan. Slamet tahu dan sadar betul bahwa uang itu bukan haknya, tapi ia tetap mengambil dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Jadi unsur subjektif juga terpenuhi. Selanjutnya kita cocokkan dengan pasal 415 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Unsur-unsurnya juga terpenuhi semua. Pertama ada unsur barang, di mana barang yang digelapkan adalah uang milik desa, bukan milik pribadi. Lalu kedua unsur perbuatannya yaitu perbuatan mengambil dan menggunakan uang tersebut secara tidak sah. Ketiga ada unsur jabatannya, pelaku bisa mengakses dan menarik uang itu karena jabatannya sebagai bendahara, sehingga terjadi penyalahgunaan kepercayaan dalam jabatan. Dan yang keempat ada unsur kerugian, yaitu kerugian negara sebesar 150 juta dan terganggunya pelayanan desa. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, maka tindakan Slamet memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Berikutnya yaitu sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan jabatan
dan berupa yang pertama adalah pidana penjara. Pidana penjara ini dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya pidana denda, contohnya dalam ketentuan pasal 418 KUHP. Yang ketiga penyitaan barang sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHP. Dan yang terakhir adalah pencabutan hak tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 437 KUHP berdasar pasal 5 nomor 3 dan 4, yaitu hak-hak terpidana yang dengan putusannya hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah nomor 3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. Nomor 4, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengaku atau pengaku pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Selanjutnya ada upaya pencegahan kejahatan jabatan. Yang pertama adalah dilakukan satu penegakan hukum yang tegas. Jadi di sini menindak pelaku penyalahgunaan jabatan secara konsisten dengan dasar hukum pasal 52 sampai 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Setiap kegiatan dan anggaran publik harus terbuka untuk diawasi. Dan yang ketiga ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung atau inspektorat, BPK, KPK dan masyarakat. Dan yang keempat ada reformasi birokrasi dan sistem merit. Selanjutnya ada pendidikan etika dan integritas aparatur. Dan yang keenam, peningkatan kesejahteraan pegawai. Yang ketujuh adanya peran masyarakat dan media. Jadi di sini peran masyarakat itu sebagai dorongan publik dan media massa dalam mengawasi penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kejahatan jabatan ini merusak integritas pemerintah dan kepercayaan publik. Pencegahannya harus dilakukan melalui penegakan hukum, reformasi birokrasi, pendidikan integritas, serta pengawasan sosial. Dengan dasar hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkeadilan. Kembalikan pada Bapak. Baik, selesai sudah sesi pemaparan kami tentang kejahatan jabatan. Di sini untuk mempersingkat waktu, kami membuka dua sesi pertanyaan kepada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Oke, karena tadi yang sebelah sini sudah menuju kepada Mas Farid. Oke, perkenalkan nama saya Farid Alfid dengan NPM 24120111143. Di sini sebenarnya saya mau tanya sih terkait pandangan pelajar. Nah, sejauh ini kan kita udah udah meresmikan pasal tadi kan ya tentang penyalahgunaan kekuasaan dan kejabatan. Nah, tapi ada juga yang berkaitan dengan kekuasaan itu, misalnya kayak direktur bank itu kan diatur juga ada di undang-undang perbankan. Terus kayak ada tipikor juga, terus juga ada kayak TPPU, undang-undang TPPU gitu. Nah, menurut teman, apakah masih relevan adanya pasal ini di KUHP sedangkan ada undang-undang sendiri yang mengatur gitu? Kita tahu kalian dulu ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari yang bertanya. Bagaimana penerapan asas bukti dalam kasus penyalahgunaan kewenangan jabatan? Terima kasih. Oke, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Baik, ini menjawab untuk pertanyaan dari Farid tadi. Jadi kepada teman-teman dari kelompok 7 ini silakan kalau sebenarnya masih ada yang ingin harus ditambahkan. Jadi kan memang dalam hukum pidana itu ya Mas Farid ada namanya asas lex specialis di dalam legis generalis, di mana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, untuk melihat ketika kita ingin menggunakan yang mana di KUHP atau undang-undang tersendiri ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh si pejabat ini. Ketika memang pejabat ini melakukan TPPU, kemudian juga kejahatan yang berkaitan dengan perbankan atau bahkan korupsi, tentunya kita menggunakan undang-undang tersendiri di luar KUHP karena memang sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana tersebut. Nah, tetapi ketika ada perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tersebut dan belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya, maka kita akan mengacu kepada KUHP. Begitu Mas Farid, sudah terjawab? Ya, masih. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya izin menjawab terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, itu kan bagaimana penerapan asas ultimum remedium. Asas ultimum remedium ini kan berarti hukum pidana ini dijadikan upaya terakhir dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan jabatan. Nah, di sini untuk menjadikan hukum pidana ini sebagai ultimum remedium, ada namanya sanksi hukum administratif dalam hukum administrasi negara karena memang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, ketika ada seorang pejabat yang melakukan kejahatan jabatan, itu ada sanksi administrasi terlebih dahulu seperti teguran ataupun penurunan jabatan dan pemberhentian pejabat tersebut. Nah, ketika sanksi administratif ini tidak dapat diberikan karena mungkin memang perbuatannya sudah merugikan masyarakat dalam keadaan yang sangat-sangat merugikan, maka yang digunakan